Secara etimologis, feminisme berasal dari kata feme yang artinya woman. Perempuan yang bersifat tunggal bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan jamak sebagai kelas sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya feminisme adalah upaya paham perempuan yang memperjuangkan hak-haknya sebagai kelas sosial. Feminisme memfokuskan dirinya untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang, baik privat maupun publik. Feminisme bukanlah upaya untuk memberontakkan terhadap laki-laki ataupun melanggar kodratnya, melainkan upaya untuk mengakhiri tindasan terhadap perempuan ataupun eksploitasi terhadap perempuan. Pertama, feminisme itu diawali dengan gerakan feminisme awal, itu usaha-usaha untuk menghadapi patriarki antara tahun 1550 sampai 1700 di Inggris. Fokus perjuangan feminisme yang awal ini melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat perempuan karena dianggap sebagai makhluk yang tidak lemah. Kemudian feminisme gelombang pertama dianggap dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft, The Vindication of the Right of Women, hingga perempuan mencapai hak pilih pada abad ke-20. Tulisan Wollstonecraft ini dilihat sebagai tonggak gerakan feminisme modern. Gerakan feminisme gelombang pertama ini juga diwarnai dengan usaha beberapa perempuan untuk memperjuangkan hak perempuan setelah menikah dan hak asuh anak setelah perceraian. Kemudian yang ketiga ada feminisme gelombang kedua, yaitu feminisme gelombang kedua ini dimulai pada tahun 1960-an yang ditandai dengan terbitnya The Feminisme Mystic, diikuti dengan berdirinya National Organization for Women atau NOW, dan munculnya kelompok-kelompok Conscious Raising atau CR pada akhir tahun 1960-an. Feminisme gelombang kedua ini dinilai sebagai feminisme yang paling kompak dalam paham pergerakan mereka. Kemudian yang keempat, post-feminisme atau feminisme gelombang ketiga. Berbagai kritik universalisme dalam feminisme gelombang kedua mendorong terjadinya pendefinisian kembali berbagai konsep dalam feminisme. Post-feminisme gelombang ketiga dalam perkembangan feminisme pasca gelombang kedua merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dialami mengenai persamaan perkembangan feminisme pasca 1970-an. Selanjutnya adalah pembahasan dari teori feminis. Yang pertama ada teori feminis liberal atau sosialis. Feminisme liberal merupakan suatu pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Teori feminis liberal berfokus pada peran gender, pembagian patriarkal, kerja dalam pekerjaan dan keluarga, dan dampak dari peran gender pada sosial, hukum, politik, dan kesetaraan ekonomi. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Pembahasan selanjutnya yaitu ada teori feminis Marxis tradisional. Teori ini merupakan penempatan asal perempuan penindasan tidak di kesempatan individu tetapi sebagai melekat dalam organisasi politik dan ekonomi masyarakat dan sudut pandang ini berpendapat bahwa posisi subordinat perempuan dalam masyarakat berasal dari perkembangan pendidikan pribadi, kapitalisme, dan hegemoni dari kelas penguasa. Feminis Marxis berpendapat bahwa gender dan kelas ketidakadilan saling berkaitan, tapi menempatkan penekanan pada kelas dan yang pengalaman perempuan dari penindasan harus dipahami sebagai langsung perkosaan antara wanita dan pria. Feminis Marxis percaya bahwa seseorang wanita yang bekerja di dalam rumah merupakan bentuk perkembangan bahwa pekerjaan perempuan adalah mudah kontrol dan bahwa selama sebagai sebuah masyarakat kita akan tetap Pembahasan selanjutnya yaitu ada teori pada sejarah itu sebagai dalam atau organisasi sosial Islam kita pada tahu itu contohnya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Aliran ini berkembang pada
akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas, seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat publik. Dan gerakan yang berhubungan dengan teori feminisme radikal termasuk Black Spiritual Freedom System and Women's Stand. Selanjutnya adalah ada feminisme sosialis. Dulu paham yang berpendapat tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan tanpa sosialisme. Feminisme sosialis dibuat untuk menghapuskan sistem pendidikan, lembaga perkawinan, legalisme dan batas harta dan suatu menghapuskan yang menghapuskan suatu kesehatan tanpa feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap dan tetap tidak akan berubah. Selanjutnya, yaitu ada postmodern mendapat bahwa seks dan gender dikonstruksikan secara sosial sebagai turunan dari bahasa. Menurut sudut pandang teoritis ini, cita-cita jenis kelamin, norma, dan kategorisasi secara sosial dibangun dan diberi label oleh masyarakat itu sendiri. Terhadap kaum perempuan. Yang pertama itu adalah kasus nasional yang terjadi di Kalimantan Timur, yaitu adalah pembunuhan suami yang dilakukan oleh istri karena istri sering dipukuli. Nah, istri atau Marlina ini sering diancam akan dibunuh oleh suaminya Aceh, kemudian sering dipukuli dalam rumah tangganya tersebut. Nah, oleh karena itu Marlina mempunyai pacar baru yaitu Thohir. Dia itu mempunyai rencana untuk membunuh suaminya tersebut. Nah, kemudian rencana itu berhasil, suami atau Aceh tersebut terbunuh, sehingga setelah ketahuan rencana mereka berdua divonis hukuman yaitu seumur hidup sesuai dengan pasal 340 KUHP. Pada penghukuman ini banyak kaum feminisme yang tidak setuju mengenai penghukuman dalam kasus pembunuhan ini. Karena kenapa? Perempuan ini melakukan pembunuhan ini karena adanya upaya perlawanan dari dirinya, karena sebelumnya kan ada ancaman bunuh, bergeser dipukuli oleh suaminya. Jadi pembunuh ini tidak setuju sehingga adanya pengurangan penghukuman terhadap perempuan tersebut. Nah, kemudian menurut Vita juga ada dalam beberapa perempuan itu membunuh suami. Yang pertama itu ada jadi cenderung kepada polidominatif, yaitu ada dua ciri, yaitu kekerasan fisiknya itu sering dipukuli, kemudian kekerasan ekonomi itu tidak diberi uang gitu oleh suaminya. Nah, kasus yang kedua itu adalah kasus internasional mengenai perlakuan diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki yang akan menjadi pengajar. Dan dipercayai 81 juta perempuan tidak dilakukan adil untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam pemerintahan. Selanjutnya, dampak dan penanggulangan dari kasus nasional dan internasional. Yang pertama, kasus nasional yaitu pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Pembunuhan ini disamakan dengan pembunuhan biasa hukumannya, yaitu pembunuhan berencana. Padahal pembunuhan ini sebagai upaya pembelaan dari ancaman yang kali dilakukan oleh suaminya. Menurut kaum feminis, hukuman dari kasus tersebut harusnya dikurangi karena pembunuhan ini merupakan perlawanan dari ancaman yang dilakukan suaminya. Dampak dari kasus tersebut yaitu dapat memicu
swadaya masyarakat yang membantu menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Sedangkan untuk kasus internasionalnya yaitu diskriminasi perempuan untuk menduduki jabatan kursi sebagai politikus di negara Australia. Dampak dari kasus ini yaitu mengurangi bahkan menghilangkan motivasi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam bidang politik di negara. Kemudian menimbulkan trauma karena kerap kali mendapatkan ancaman pemerkosaan bila menduduki kursi jabatan. Kemudian kebijakan yang ada bertentangan dengan keberadaan kaum perempuan. Untuk menanggulangi kasus tersebut yaitu harus adanya tindakan tegas dan pengeluaran peraturan mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki